Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Memang sih jangankan Kang Deddy ya, apalagi Prabowo juga. Masyarakat kayaknya gerah juga dengan tingkah laku yang dilakukan oleh para oknum ini ya, yang mengatasnamakan LSM, yang mengatasnamakan apalah di situ yang kesannya memalak begitu ya. Menyembunyi dalam bahasa THR begitu, tapi intinya malak juga. Dan ini mungkin yang menjadi fokus sekarang ini untuk memberantas itu, karena kejadian yang akan kita saksikan di video ini memang saya pribadi menyaksikan ikut marah juga, geram juga dengan tingkah laku yang dilakukan oleh para oknum LSM ini. Jadi ini menarik untuk kita reaksi semua. Gimana videonya? Ini dia. Gua nggak mau itu duit lo. Gua mau pimpinan lu sini. Yang itu Pak, harga saya kerja di sini Pak. Oh, Lu makan berak di sini nggak hargain gua. Lu kalau pengen tahu. Oi, jagoan gak tuh? Iya Pak, ada nih gua nih. Iya paham. Hah? Paham. Masa gua banyak di Iya sini. Pak, paham saya juga. Kalau gua tutup jalan di depan kalau bisa bergerak. Siap. Hah? Ya Bu. Ya gimana? Kita kan sesuai prosedur juga Pak. Prosedur buat nih. Gua mau ketemu pimpinan lu di sini siapa? Bos lu. Turun ke sini anak gua nggak pernah turun. Sekarang gua turun, gua ingin buktiin ternyata kayak begini semuanya. Nggak menghargai lingkungan, ya kan? Tapi kan harga saya kasih aja lah, dari saya lah. Enggak ada nama nanti. Tahun depan nanti saya nggak ada nama. Gua nggak mau. Tahun Gua depan pengen- masa lu mau ngasih lagi gua? Enggak mau. Itu kan gaji lu nggak mau lah. Gua pengen yang punya pabrik ini keluar. Nonton Di video doang. ini, nggak ada yang berani sama gua satu orang pun. Iya, paham. Hah? Ini yang di kantor pemerintah ya. Ini gara-gara ini saya mau kepleset. Ya Allah, itu tuh. Saya kalau nggak dipegangin si abang, saya mau jatuh. Dipegangin sama si abang saya. Wah, mau jatuh tadi? Iya katanya. Iya, berarti kan mencelakakan orang. Coba ya Allah, apalagi ini buat disabilitas. Jangan benar-benar. Bukan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Merah Putih yang melihat dari CCTV di depan untuk kita yang ngopi bersama walaupun di bulan puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaannya di ruangan itu. jangan benar-benar. Bukan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi, Sekjen Laskar Merah Putih Kabupaten Bekasi. Pada hari ini, di kesempatan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Dinas Kesehatan, Polsek dan juga Polres atas kejadian pada hari ini di mana anggota saya telah ada berbuat sedikit anarkis di Dinas Kesehatan. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya janji tidak akan ada kejadian seperti ini lagi di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagoan Citiwol sudah ditangkap. Dan ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Semangat untuk seluruh rakyat Jawa Barat. Jangan pernah takut terhadap aksi preman. Kibarkan semangat kita, kepakan sayap. Preman itu kalau ditangkap pasti nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Merah Putih yang melihat dari CCTV di depan. Kami datang kemarin untuk koreksi kepada Dinas Kesehatan. Kami mohon yang melihat video ini segera Laskar Merah Putih difasilitasin untuk kita yang ngopi bersama walaupun di bulan puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaannya di ruangan itu Bu. di PTSek. Ini udah Orang tidak merasa tentram karena banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi. Di Kabupaten Bekasi, salah satu ormas
menaburkan sampah di depan kantor dinas kesehatan. Tadi malam Satuan Serse Polres Subang menangkap 6 orang yang melakukan pemerasan di kawasan industri Surya Cipta, yang di situ ada perusahaan mobil listrik BYD yang akan merekrut 16.000 tenaga kerja. Nah, untuk mencapai solusi itu saya sampaikan ke para anggota DPRD bahwa tadi pagi saya sudah telepon Kapolda dan Pangdam, mungkin hari besok kami akan mengeluarkan surat keputusan hari Senin pembentukan Satgas Anti Premanisme. Memang siapapun dalam posisi itu ya pasti geram, pasti marah begitu ya. Tapi jadi persoalan kalau memang untuk pengamanan masyarakat dan sebagainya harus lembaga sosial LSM atau apalah namanya di situ yang mengamankan. Tugas yang seharusnya mengamankan itu apa? Seperti contohnya ya Bapak polisi di situ ya. Kalau hal seperti ini tidak akan anarkis seperti ini dibiarkan, ini kan sebenarnya citra buruk ya terhadap kita semua. Apalagi dari pihak-pihak nantinya, karena kita kemarin tahu sendiri bahwa investor luar malas menginvestasikan ke Indonesia ya, salah satu ya ini begitu ya, yang dipalak lah ya, pengamanan apa segala macam. Karena kalau kita beli rumah kan sama lingkungan lah gitu ya. Masa beli rumah aja terus lingkungan harus bayar begitu ya. Tapi mudah-mudahan apa yang menjadi keputusan Gubernur Jawa Barat sebagai contoh untuk semua nanti ya, teman-teman ya, agar tidak ada lagi lah preman seperti ini gitu ya mengatasnamakan LSM. Kasihan juga masyarakat ya, belum diperas ini, belum diperas itu lagi. Ya, ini semakin menarik teman-teman ya. Coba kita akan lanjutin permohonan maaf yang disampaikan oleh salah satu yang pakai kacamata video di awal, yang jagoan Cikiwul katanya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Suhada alias Mangada, asli Cikiwul, pribumi Cikiwul, tumpah darah di Cikiwul, putra daerah Cikiwul. Dengan kejadian yang viral di TikTok tempo hari yang telah membuat warga Cikiwul merasa terganggu dengan ucapan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengakui salah ya, saya salah karena saya mengaku saya seorang jagoan Cikiwul. Saya salah ya, saya minta maaf. Dan untuk security yang tempo hari saya pernah maki-maki juga, saya minta maaf juga ya sama security tersebut yang istilahnya takut dengan saya, takut hal-hal yang diinginkan terjadi pada security. Saya minta maaf ya yang sebesar-besarnya, mohon dimaafkan. Dan saya akan jelaskan kronologi kejadiannya, apa saja yang ada di dalam proposal yang saya ajukan ke perusahaan tersebut. Isi proposal tersebut adalah memohon bantuan untuk bagi-bagi takjil di jalan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan saya. Tidak ada bahasa saya minta THR itu, nggak ada. Silahkan dicek aja, semua proposal itu ada di perusahaan itu, silahkan dicek dan dibaca dan dilihat. Halo Bang Jago, gimana kabarnya? Bang, sering Bang ya? Mintanya tiap tahun ya Bang ya? Mantap dah. Tiap tahun lu Bang, dapetnya berapa Bang? Ini untuk ormas yang satu, ini untuk ormas yang kedua, ini untuk ormas yang ketiga. Lu lagi ngapain, Ting? Ini ada ormas minta THR, terus lu kasih? Ya kasih lah, kan mereka udah ngejaga lingkungan kita biar aman. Hah? Ya kalau nggak ada mereka, wilayah kita ini pasti nggak aman. Karena mereka lah ahli jasa pengamanan di bumi ini. Karena mereka yang akan melindungi seisi bumi ini. Terus keamanan mereka itu gue yakin 24 jam nonstop. Bayangin kalau nggak ada mereka, siapa yang bantu ngabisin daging rendang di acara hajatan? Siapa yang akan ngebuat panggung di tengah jalan untuk acara mereka yang tujuannya untuk hiburan masyarakat? Siapa yang bantu tukang parkir di minimarket agar para pengunjung bisa parkir dengan mudahnya? Dan siapa yang ngebantu para investor membangun bisnis di daerah kita ini untuk membuka lapangan pekerjaan lebih banyak buat warga kita? Siapa?
Para ormas maksudnya? Ya bukan lah. Ya iya bener, para ormas. Lah terus kemarin motor ada yang hilang di sini, mereka nggak kelihatan batang hidungnya. Hah? Terus kemarin pas banjir nggak ada kegiatan apa-apa dari mereka untuk bantu kita? Ya mungkin mereka kebanjiran juga. Terus mereka sering minta jatah keamanan sama pedagang-pedagang, tapi nggak tahu apa yang diamankan sebenarnya. Hah? Aduh, nggak usah deh. Dari Pemda retribusi keamanan sama retribusi. Mantap, Iyalah. Tolonglah Pak Dedi, ini udah sangat meresahkan ini di pasar induk Cibitung. Nggak ada yang, ini aslinya udah dari dulu Kak Pak, dari 4 tahun yang lalu semenjak saya masuk di pasar induk Cibitung. Tapi saya belum berani memviralkan karena belum ada penegasan dari gubernur di Jawa Barat. Nah, semenjak kemarin Pak Dedi Mulyadi udah deklarasiin bahwa kita boleh videoin anggota ormas, jadi kita berani Pak, baru berani Pak. Soalnya resiko Pak, di belakang kita juga biasanya diancam atau diintimidasi ke Pak. Jadi minta tolong Pak ya, tolong ini ormas-ormas yang di pasar induk Cibitung ini diberesin Pak lah. Kita orang keberatan 200.000 satu lapak, sedangkan pasar induk itu ada berapa lapak coba. Ini ngakunya dari Pemda, ini lihat ada kwitansinya sampean untuk pembayaran Agus. Masa preman diantepkan? Gak ada damai proses. Saya sih mau ganggu wargana. Mau ganggu nasaha? Saya yang ngeganggu mah Pak. Orang videona aya kok. Tahan ya wargana saha wargana. Oh wah, nggak ada damai. Lamun teu sanggup tinggalkan proyekna. Naon, urang ngabantuan pemerintah, ngabantuan warga kok ngejar da poe wargana. Mana orangna? Coba cengal. Nggak ada damai-damai. Coba ke ayo. Kita ka dia gitu. Masa preman diantepkan? Gak ada damai proses. Seharusnya sama ya, sebagai anak bangsa yang berada dalam satu pemerintahan yang sama, satu bumi yang sama begitu. Seharusnya kan saling welas asih lah gitu ya. Antara pedagang sama. Coba mainnya lebih tinggi dikit lah mainannya begitu. Ini hanya berani sama rakyat-rakyat kecil begitu ya. Kasihan mereka cari nafkah juga gitu ya. Jadi seharusnya kalau kita mengakui bahwa kita ini memang benar sama-sama warga rakyat Indonesia begitu, harus saling memahami lah, saling welas asih satu dengan yang lain ya. Jangan berani sama yang kecil ya. Kita rakyat kecil lain di samping diintimidasi sama orang seperti kan diintimidasi sini sebagainya banyak sekali ya. Kok berani sama rakyat kecil gitu lah, rakyat lemah begitu, rakyat yang hanya mencari mungkin sesuap nasi begitu ya. Janganlah seperti itu ya. Tapi intinya di akhir video selalu sebentar ya, kita sebagai rakyat biasa, rakyat jelata lah seperti kita ini ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.